Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besar kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpuji nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Allah yang setia berjalan bersama kami, pimpin langkah kami, dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami bawa pujian, kami bawa penyembahan, kami bawa mesbah, doa kami kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami boleh istirahat dengan tenang malam tadi, dan pagi ini kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan kembali, anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Kami mau mengundang Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kami, berjalan bersama kami. Kami boleh katakan lewat pujian ini bahwa jangan pernah tinggalkan kami. Kami tidak akan mau berjalan tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus hadir bersama kami. Kami buka hati kami mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita ada dalam anugerah Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Yosua. Yosua yang pertama, Yosua 1 ayat yang ke-7 dan 8.
Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan saudara, saya percaya semua orang di dunia ini pingin yang namanya berhasil, mau yang namanya beruntung. Saya tanya semuanya pasti mau berhasil. Tujuan hidup pasti pengennya berhasil, pasti maunya beruntung saudara. Itu yang dicapai oleh setiap orang dalam segala keadaan, dalam segala usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Semuanya ingin yang namanya keberhasilan dan keberuntungan saudara. Tetapi terkadang ada orang yang cuma mau, ya saya mau berhasil, saya mau beruntung. Dia lupa apa yang menjadi pesan Tuhan, dia lupa apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Kadang-kadang orang pikir bahwa orang yang gak kenal Tuhan juga banyak yang berhasil, orang yang gak percaya Tuhan juga banyak yang beruntung. Bahkan hidupnya baik-baik saja, hidupnya seakan-akan tidak ada masalah. Beda sama kita yang sudah melayani Tuhan, sudah setia, sudah lakukan firman Tuhan, hidup biasa-biasa saja, bahkan lebih banyak masalahnya dibanding dengan orang-orang di luar sana yang gak percaya Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan pesan Tuhan buat setiap kita, bahwa orang yang berhasil, orang yang beruntung menurut firman Tuhan. Ingat, menurut firman Tuhan, bukan menurut apa yang dunia katakan. Bukan ukurannya bukan dari dunia, tapi ukurannya dari firman Tuhan. Orang yang berhasil, orang yang beruntung perkatakan firman Tuhan. Apa yang menurut firman Tuhan katakan. Pagi hari ini kita mau belajar ada 4 hal saudara. Kalau kita hidup mau berhasil, hidup mau beruntung, yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingatkan lewat Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena memang dalam hidup ini saudaraku, banyak hal-hal yang bisa melemahkan kita. Banyak hal-hal yang kadang-kadang bisa membuat kita tawar, bisa membuat kita mundur, bisa membuat kita goyah. Makanya Yosua ketika dia mulai memimpin bangsa Israel, Tuhan ingatkan perkataan yang pertama ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena dalam perjalanan memimpin bangsa Israel, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, ada saja, mungkin bangun pagi ini ada saja yang bikin kita lemah, ada saja yang bikin kita goyah. Tapi ingat perkataan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ingat firman Tuhan, kita menjadi kuat. Memuji Tuhan, kita menjadi kuat. Setiap hari jangan lupa kita perkatakan firman Tuhan. Jangan lupa kita ingat firman Tuhan ini. Oh ya, saya harus kuat, saya harus teguh. Bagaimana caranya? Isi hidup kita dengan pujian. Jangan lupa kita memuji Tuhan setiap hari, setiap pagi. Ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Kadang-kadang hal yang membuat goyah bukan dari jauh saudara. Kadang-kadang dari lingkungan terdekat dalam hidup kita. Mungkin suami bisa melemahkan kita, mungkin anak-anak bisa menggoyahkan kita, mungkin masalah-masalah kecil bisa membuat kita kadang-kadang bikin down gitu ya. Saya jadi malas, saya jadi nggak semangat dalam hidup ini. Tapi apa yang membuat kita semangat? Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, saya harus kuat, saya harus teguh. Haleluya. Yang kedua saudara, apa pesan Tuhan buat kita? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati. Kalau kita ada dalam perjalanan, ada banyak rambu-rambu lalu lintas yang mengingatkan kita untuk bertindak hati-hati. Karena memang hidup ini seperti perjalanan. Ada aja motor yang nyelonong, ada aja mobil yang ngebut, ada aja orang yang sembarangan dalam menyeberang, ada saja hal-hal yang kita bisa ketemui. Makanya peraturan di perjalanan hati-hati saudara. Nah, Tuhan mengingatkan kita karena memang dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita kalau kita nggak hati-hati bahaya saudara. Kalau kita hidup nggak hati-hati bahaya. Hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu sungguh-sungguh di luar dari Tuhan bisa mencelakakan hidup kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingatkan, hati-hati. Hati-hati dengan langkah kita, hati-hati dengan tindakan kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan mulut kita. Apapun yang akan kita lakukan, dalam tindakan, perkataan, perbuatan, semuanya harus hati-hati. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita bisa celaka, saudaraku. Nah, saudara, yang kedua, bertindak hati-hati. Hati-hati bukan sesuai rambu-rambunya mana. Kalau di jalan rambu-rambunya jelas, ada dilarang parkir, dilarang stop, ada dilarang menyeberang, atau hati-hati ada tanjakan, ada turunan. Tapi hari ini bertindak hati-hatinya kita, rambu-rambunya adalah firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berhasil dan beruntung? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidup kita lurus saja, saudara. Hidup lurus saja. Jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Orang mungkin coba ajak kita, ke sana yuk. Yuk kita ikuti yang ini. Jangan, saudara. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan coba hal-hal yang aneh. Jangan coba ambil jalur di luar jalurnya Tuhan. Tetapi hidup dalam tracknya Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tidak hidup nipu-nipu. Tidak hidup aneh-aneh. Tidak hidup miring-miring. Maka hidup kita pasti dahsyat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kesimpulan dari ketiga hal yang di atas, saudara, supaya kita kuat, supaya kita teguh, supaya kita bisa bertindak hati-hati, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan ingatkan poin pentingnya adalah jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Kalau kita bisa baca sosmed setiap hari, kita bisa baca informasi di luar Alkitab setiap hari, tapi kita nggak bisa baca firman Tuhan setiap hari, itu namanya kekejian, saudara. Kalau kita bisa baca sosmed setiap hari, kita harus lebih bisa baca firman Tuhan. Perkatakan itu setiap hari, renungkan itu setiap hari. Supaya apa? Supaya kita punya pedoman, supaya kita punya pegangan, supaya kita kuat, supaya kita bisa berjalan dan bertindak hati-hati, supaya kita hidupnya lurus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Pedoman kita, arahan hidup kita, jangan lupa perkatakan kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita, janji Tuhan apa lewat firman Tuhan pagi hari ini? Pekerjaan kita berhasil, usaha kita berhasil, anak-anak kita berhasil, keluarga kita berhasil, pelayanan kita berhasil. Bonusnya bukan hanya keberhasilan, tapi ada bonusnya. Kita beruntung. Apa saja yang kita lakukan dan kita kerjakan, di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya ada berkat Tuhan. Maka semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saudara yang dikasih Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan sepanjang hari ini. Semua yang kita lakukan akan menuai keberhasilan dan keberuntungan. Ikuti firman Tuhan, maka hal dahsyat Tuhan akan nyatakan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Ketika Tuhan ingatkan kami untuk berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan ingatkan kami untuk kuat, teguh. Karena memang betul hari-hari ini banyak hal yang bisa melemahkan kami. Tapi ketika kami kuat, kami teguh, kami tetap berpegang pada firman Tuhan, maka kami akan melihat Tuhan, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan dalam hidup kami, tapi selama kami berjalan dalam rencana Tuhan, kami akan teguh, kami akan tetap kuat. Tuhan, yang kedua, kami harus bertindak hati-hati. Perkataan kami hati-hati, pikiran kami hati-hati, perasaan kami hati-hati. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami bertindak dengan hati-hati, supaya kami tetap aman. Karena banyak hal-hal yang bisa mencelakakan kami, tapi selama kami pegang firman Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa, kami akan berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan, biar hidup kami lurus, hidup kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, hidup kami dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan berjalan bersama kami, Tuhan akan tuntun langkah kami, dan tidak akan pernah kami goyah. Tuhan, yang terakhir Bapa, kami sepanjang hari ini hanya perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut kami. Biar hal-hal yang sia-sia kami buang, hal-hal yang melemahkan iman kami buang, tapi hal-hal yang memberikan kekuatan, yaitu firman Tuhan, itu yang akan kami perkatakan dan kami renungkan. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Hari ini kami mulai dengan berkat Tuhan, kami mulai dengan berjalan bersama Tuhan. Maka sepanjang hari ini, di awal minggu ini Tuhan, kami akan alami hal-hal
hal yang dahsyat. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, anak-anak kami, suami kami, istri kami, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat, kami kuat, dan kami akan menuai berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat dan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.